Aku menatap malam, gelap dan tak berujung, dari balik jendela apartemenku yang kumuh. Derap hujan menduma di udara, menambah kesunyian yang menyelimuti kota. Dalam hatiku, ada sesuatu yang membara, dorongan kehendak yang tak terkendali untuk meneror. Ini adalah kekuatan yang mendorongku melakukan perbuatan mengerikan yang sulit kubayangkan sebelumnya. Aku, seorang pembunuh berdarah dingin. Malam itu, aku memutuskan untuk bertindak lagi. Langkahku tenang, dan dalam pikiranku, keadilan dan rasa ingin tahu menjadi alasan atas tindakanku. Aku memakai topeng yang kukenakan untuk menyembunyikan wajahku dari dunia luar, dari pandangan mata polisi dan orang-orang tak bersalah. Dalam diriku, ada kepuasan yang tak terhingga ketika mengetahui bahwa para korbanku takkan pernah tahu siapa pembunuh misterius yang meneror kota ini. Jejak pertamaku mengarah pada sebuah gedung apartemen tua di pinggiran kota. Sebuah kertas bertuliskan, "Ketahuilah, kematian akan segera menghampiri," tergantung di pintu apartemen targetku. Hati dan pikiranku dingin, tidak mengenal belas kasihan. Saat korban membuka pintu, teror itu merayap ke dalam jiwanya. Aku menyaksikan raut wajahnya yang berubah, dari kaget hingga ketakutan. Lalu, sebuah pisau muncul dari balik jaketku, menusuknya tanpa ampun. Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk melakukan ini. Mungkin rasa penuh gairah akan sensasi yang dihasilkan, atau kehausan untuk menemukan kebenaran tersembunyi dari lubang-lubang gelap kehidupan. Bagaimanapun, tak ada yang bisa menghentikan kuasa gelap yang ada di dalam diriku. Dengan setiap pembunuhan yang kukerjakan, masyarakat semakin ketakutan. Kabar tentang pembunuh misterius menyebar dengan cepat di seluruh kota. Media memberikan julukan kepadaku, Shadow Killer. Aku tidak peduli dengan sebutan itu, karena aku menyukainya. Aku bahkan tertawa pada pemikiran bahwa seseorang mencoba menangkap bayanganku. Tidak akan mudah menemukan pembunuh yang terlatih seperti aku. Detektif Olivia Simmons adalah satu-satunya orang yang tampaknya berkomitmen untuk menangkapku. Dia adalah detektif yang cerdas, berdedikasi, dan sangat tangguh. Setiap kali aku melakukan pembunuhan, dia selalu berada beberapa langkah di belakangku. Kami seperti dua pemain catur yang bermain permainan yang penuh teka-teki, mencoba menebak langkah lawan. Walaupun dia dekat menangkapku beberapa kali, aku selalu punya trik di lengan baju untuk menyingkirkannya. Aku mengirim pesan dengan balok-balok kodifikasi dan menggoda detektif itu dengan teka-teki yang harus dipecahkan. Semakin dia terjerumus dalam permainan itu, semakin tinggi pula taruhannya. Aku sangat menikmati permainan ini, menggoda Olivia Simmons hingga bermain dalam iramaku. Tapi di balik semua kegembiraan dan permainan itu, aku menyadari ada bagian kecil dari diriku yang merasa kasihan pada Olivia. Dia adalah seorang detektif yang jujur dan berintegritas tinggi. Aku tak tahu bagaimana atau mengapa dia terjebak dalam nasib buruk ini. Bagian diriku yang mungkin pernah manusiawi, karena hampir tidak pernah aku rasakan dalam jangka waktu yang lama, tertegun di hadapannya. Namun, aku terus bergerak maju, terus meneror kota ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Setiap langkahku dipikirkan dengan cermat, setiap pembunuhan menjadi lebih berani, lebih spektakuler dari sebelumnya. Aku tak terkendali, seperti monster keluar dari legenda kota. Hingga pada suatu hari, ketika kota diguncang oleh tragedi yang tak terduga, Olivia Simmons ditemukan terbunuh di apartemennya sendiri. Kematian ini adalah kejutan bagi semua orang, termasukku. Tidak, aku tak bisa mengatakannya dengan pasti. Bukankah aku yang menyiapkan kejutan untuknya? Detektif itu ditemukan dengan kepalanya dipenuhi petunjuk dan kode yang telah kuatur. Aku merasa tertegun ketika melihat tubuhnya tergeletak di lantai. Ini bukan cara yang kuharapkan untuk berakhir. Aku ingin dia terus bermain denganku, mengejar bayanganku, tidak berbaring tak bernyawa di hadapanku. Ketika rasa penasaran membawaku untuk menyelidiki lebih jauh, aku menemukan bahwa ada seseorang yang mengikuti jejak langkahku. Seseorang yang mencoba mengambil alih peran Shadow Killer dan membuang Olivia dari permainan. Aku tak tahu siapa dia, tetapi itu bisa menjadi petunjuk yang menarik. Aku merasa marah dan terhina. Siapapun yang mencoba menggantikan peran mengerikan ini tak punya hak untuk melakukannya. Hanya ada satu, Shadow Killer, sejati, dan itu adalah aku. Ketika malam-malam berlalu, aku mencoba menyusun petunjuk dan kembali ke pangkal masalah. Aku berusaha mencari tahu siapa yang mencoba mengambil alih peran mengerikan ini. Di balik rasa ketakutan dan ketegangan yang menyelimuti kota, ada perasaan puas yang semakin membesar dalam diriku. Rasa puas ketika aku tahu bahwa kota ini berada dalam cengkeraman tanganku, dan siapapun yang mencoba mencuri perhatian akan kubuat seketika menjadi bagian dari karyaku yang mengerikan. Ketika aku menggali lebih dalam ke dalam bayang-bayang kehidupan ini, aku menyadari bahwa aku adalah seorang penulis muda berbakat. Tulisan-tulisan mengerikan yang kutulis dengan pisau di malam hari adalah karya seni sejati. Bukan hanya sekadar pembunuhan, tapi ekspresi cinta terhadap kota ini,
kegilaanku yang indah. Detektif Olivia Simmons, dalam kematiannya, telah memberiku hadiah tak terduga, kesadaran bahwa menulis adalah bakatku yang sebenarnya. Dalam meneror kota ini, aku menemukan suatu cara untuk menciptakan kisah-kisah yang takkan pernah dilupakan orang. Aku akan menjadi penulis terkenal yang membawa teror dan kecemasan dalam setiap kata yang kucurahkan. Aku melanjutkan perjalananku dengan cara yang berbeda. Aku menambah tulisan-tulisan mengerikan yang menggetarkan hati para pembacanya. Setiap pembunuhan menjadi rangkaian kata-kata yang indah. Aku memberikan rasa takut dan kepanikan pada mereka yang membaca cerita-ceritaku. Tapi di balik itu semua, mereka merasakan pesona dan keajaiban kata-kataku. Tak ada yang mengetahui siapa sebenarnya Shadow Killer. Identitasku tetap aman, tersembunyi di balik kekacauan yang kuciptakan. Aku menemukan pemenuhan diri dalam menulis, dan kepuasan yang tak terbatas ketika membaca tulisanku yang diterbitkan di setiap halaman surat kabar. Karya-karyaku sekarang mengetuk pintu hati masyarakat, dan para pembaca tak pernah tahu apa yang sebenarnya menunggu mereka di balik kata-kataku yang menakutkan. Aku, sang penulis muda berbakat, telah menemukan panggilanku yang sesungguhnya, menulis teror dan kematian. Tidak lagi aku hanya seorang pembunuh yang kejam dan tanpa belas kasihan. Aku telah bertransformasi menjadi penulis yang mengerikan, membawa teror dari halaman ke halaman, dan mengubah kota ini menjadi tempat yang tak akan pernah mereka lupakan. Akhirnya, ketika karya-karyaku mencapai puncak popularitas, aku menghilang dari kota ini. Identitasku tetap menjadi misteri, legenda, Shadow Killer, berlanjut, dan kota ini diwarnai dengan kisah-kisah mengerikan yang kuwariskan. Aku, sang penulis dan pembunuh, melangkah menuju kota-kota lain dengan cerita-cerita yang akan membawa ketakutan dan kecemasan. Dan aku takkan pernah berhenti menulis cerita-cerita mautku yang tercatat dalam darah. Seiring malam beranjak, aku menyusup ke dalam malam yang gelap. Bayang-bayangku merayap di antara gedung-gedung tinggi kota ini. Sosok misterius yang akan selalu menyertai mereka dalam setiap langkah, hingga nafas terakhir diambil oleh tinta hitamku yang membara. Malam pun berlalu, dan aku akan selalu ada di antara kisah-kisah mengerikan yang menciptakan ketakutan dan kehancuran. Cerita-ceritaku mungkin tidak akan pernah berakhir, selamanya tertulis di halaman-halaman gelap sejarah kota ini. Dan sebagai penutup kisah teror ini, tak ada akhir yang bisa kucapai, karena di balik misteri Shadow Killer, aku selalu ada, membawa teror dan kecemasan tak tertandingi, tak terkalahkan.